karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama saya menyapa saudara di tempat saudara hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Sabtu 27 Desember 2025, tertulis dari Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikian firman Tuhan hari ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dua kali malaikat menyatakan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Dalam pertemuan yang pertama dalam mimpi, yakni ketika meyakinkan Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian yang kedua adalah ketika malaikat itu memberitahukan kepada Yusuf bahwa Herodes merencanakan untuk membunuh Yesus yang baru lahir itu. Dan seandainya Yusuf tidak mengindahkan pesan ini, maka hal yang buruk akan terjadi. Dari sana kita menyadari satu hal, bahwa penggenapan akan firman Tuhan itulah yang memberikan damai sejahtera. Jika kita mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berhikmat. Kita tidak serta-merta mewujudkan itu, padahal itu adalah hal yang harus nyata. Dan kemudian kita melihat mengapa Herodes sangat membenci Yesus Kristus. Ketika kita melihat dalam Perjanjian Lama, ada salah satu suku yang sangat membenci orang-orang Yahudi. Dan kemudian kita melihat bahwasanya dari suku tersebut ada sebuah dendam yang terus terbawa-bawa, dan karena sudah diperintahkan supaya suku tersebut harus ditumpas habis dan tidak dilakukan, dendam itu akhirnya terus berkesinambungan, dan ternyata pribadi itu adalah Herodes. Herodes sebenarnya bukan orang Yahudi, tetapi dia menjadi pribadi yang menjadi sosok yang memiliki pamor karena membangun bait suci kembali di zamannya, dan kemudian dia sangat dekat dengan Romawi. Tetapi
pada hakikatnya dia sedang mentransaksikan antara tanah orang-orang Yahudi kepada orang-orang Romawi. Dia adalah pribadi yang sangat membenci orang Yahudi sebenarnya, karena dia memiliki masa lalu yang sangat menyakitkan. Kita harus menyadari suatu hal, saudara. Jika kita memiliki kepahitan dalam diri atau memiliki kebencian atau luka batin, hal itu akan sangat mempengaruhi kita di masa depan. Kita kan sulit sekali untuk menghasilkan buah-buah roh jika kita berada di dalam sikap yang demikian. Kita harus mampu mengobati itu, kita harus mampu mengerti tentang makna hidup, dan kita harus mampu hidup di dalam iman yang sesungguhnya. Penggenapan yang disampaikan dalam teks ini menjadi sangat penting ketika dikatakan bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Herodes tanpa menyadari telah menggenapi apa yang Tuhan firmankan terkait tentang Yesus Kristus. Orang-orang Majus ternyata bukan secara kebetulan datang menghampiri Yesus Kristus membawa kemenyan emas dan mur dan lain sebagainya, karena ternyata itu menjadi modal bagi mereka supaya bisa hidup di Mesir. Berapa tahun mereka tinggal di Mesir? Karena harus menunggu Herodes mati baru mereka kembali ke tanah Israel. Tuhan merencanakan segala sesuatunya baik adanya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa ada hal yang kebetulan dalam kehidupan orang beriman. Tuhan merencanakan hal-hal yang terbaik. Ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa terkadang Tuhan mempertemukan kita kepada wajah-wajah yang tidak kita kenal, karena Tuhan sedang mempergunakan mereka sebagai jalan untuk menolong saudara. Itu mengapa kita harus mengerti karya Tuhan itu nyata. Siapapun Tuhan bisa pakai. Yang terpenting adalah bagaimana saudara benar-benar hidup di dalam petunjuk Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara kami kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah yang kami telah terima. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mencoba mengerti firman-Mu dan ingin sekali hidup di dalam firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami adalah pribadi yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya itu menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.